Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome to my channel, Mr. Bayu. Oke, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan sedikit tentang ERD atau Entity Relationship Diagram, ya, di mana tools ini sering digunakan untuk kita lakukan perancangan database. Ya, jadi ini hanya bagian dasar daripada ERD. Mudah-mudahan ini juga nanti bermanfaat buat teman-teman semuanya. Jadi langsung aja simak terus, jangan kemana-mana. Kita langsung saja bahas tentang ERD. ERD ini digunakan biasanya untuk melakukan perancangan database ataupun ERD ini merupakan salah satu tools yang sering digunakan untuk melakukan perancangan database. ERD atau sering disebut dengan Entity Relationship Diagram. Fungsi dasar daripada ERD ini adalah untuk melihat keterhubungan antara satu entitas dengan entitas yang lain, ya. Jadi kita akan bahas satu persatu, mulai dari simbolnya, kemudian jenis cardinality, sampai dengan menjadi sebuah desain fisik, yaitu berupa database. Nah, ERD sendiri ini masih berupa desain logik, ya. Oke. Nah, untuk jelasnya, ERD itu adalah model yang menjelaskan isi dan hubungan data dalam suatu basis data dalam bentuk entitas, atribut, serta relationship antar entitas. Jadi di sini ada beberapa simbol yang akan kita gunakan nantinya, antara lain ada entitas, atribut, kemudian ada simbol relationship, dan kemudian ada line untuk menghubungkan antara satu entitas dengan entitas yang lain. Nah, ini beberapa simbol yang kita gunakan di dalam ERD. Yang pertama ini entitas. Entitas di sini merupakan suatu objek yang dapat diidentifikasi dalam lingkungan pemakai. Ya, jadi entitas inilah yang kita identifikasi untuk kita membuat ERD, karena entitas ini nantinya akan mewakili dari sebuah nama dari tabel, ya. Kemudian ada yang namanya atribut. Atribut ini bisa dikatakan untuk mendeskripsikan karakter entitas. Atribut key diberi garis bawah. Nah, nanti di sini untuk setiap atribut key itu diberi garis bawah atau underline untuk membedakan antara atribut yang satu dengan atribut yang lain. Nah, biasanya atribut key ini itu sifatnya unik, ya, unik. Dia bisa berupa kode, ID, dan sebagainya. Kemudian di sini ada simbol relasi, bentuknya seperti ini, ya, atau seperti diamond, menunjukkan adanya hubungan di antara sejumlah entitas yang ada. Kata yang ada di dalam simbol relasi ini itu berupa kata kerja nantinya. Nanti contohnya nanti akan kita lihat di slide selanjutnya. Kemudian yang ini adalah line. Line ini menunjukkan arah daripada satu entitas ke entitas yang lain untuk menunjukkan keterhubungannya. Nah, di dalam ERD terdapat beberapa cardinality. Yang dikatakan cardinality adalah jenis keterhubungan antara satu entitas dengan entitas yang lain. Ini ada one to one, one to many, kemudian yang terakhir ini ada many to many. Nah, kita mulai dari one to one. Yang dimaksud dengan one to one di sini adalah seperti dalam contoh ini terdapat, katakanlah di sini ada entitas rektor, kemudian ada universitas. Di sini terlihat nilai 1 dan 1. Jadi keterhubungannya adalah 1 ke 1. Artinya kalau kita lihat di sini, kita logikakan satu orang rektor memimpin satu universitas, ataupun sebaliknya, satu universitas hanya dapat dipimpin oleh satu rektor. Nah, yang dikatakan entitas itu adalah ini, rektor universitas, ya. Nah, di sini ada keterangannya, seorang rektor hanya dapat memimpin satu universitas, begitu juga sebaliknya, satu universitas hanya dapat dipimpin satu rektor. Nah, di dalam rektor ini terdapat atribut-atribut, ya. Ada nick, nama, alamat. Nah, seperti keterangan sebelumnya, atribut key itu diberi garis bawah. Nah, nanti ini bisa disesuaikan dengan
kebutuhan. Ya, kemudian di sini universitas, ada ID universitas, nama, alamat, dan seterusnya. Nah, kalau kita melihat di sini ada lingkaran putih, ini untuk menggabungkan antara satu key dengan key yang lainnya. Nah, kalau kita lihat di sini, itu artinya NIK rektor itu masuk ke dalam bagian daripada universitas. Ya, jadi nantinya di sini ada ID universitas, kemudian ada NIK. Oke, ini untuk one to one. Kemudian sifat yang kedua ada one to many. Nah, contohnya di sini karyawan dan divisi. Satu divisi mempekerjakan lebih daripada satu karyawan, ya. Masing-masing karyawan hanya dapat bekerja dalam satu divisi. Nah, kalau kita lihat keterangannya, atau setiap karyawan hanya boleh bekerja pada satu divisi, atau satu divisi dapat mempekerjakan lebih dari satu karyawan, ya. Nah, di sini berupa kata kerja. Karyawan atributnya NIK, nama, alamat, dan seterusnya, tetap atribut key diberi garis bawah. Kemudian divisi, ID divisi, kemudian nama divisi, dan seterusnya diberi atribut key diberi garis bawah. Nah, untuk khusus one to many itu penggabungan antara atribut key itu dilakukan di bagian many. Jadi ingat aja, kalau sifatnya one to many, penggabungan atributnya itu masuk ke dalam bagian many, ya. Ini dia. Jadi nanti ID divisi ini berada di dalam karyawan, NIK, nama, alamat, dan ID divisi. Nah, nanti akan kita lihat hasilnya ini di dalam desain fisik, yaitu di dalam bentuk tabel. Kemudian yang ketiga, many to many, banyak ke banyak. Nah, contoh di sini pelanggan beli barang dibeli pelanggan, ya. Artinya di sini adalah keterangannya, satu pelanggan dapat membeli satu atau lebih dari satu barang, dan satu jenis barang dapat dibeli oleh banyak pelanggan, ya. Ini dia. Makanya di sini dikatakan many to many, ya. Jadi banyak barang bisa dibeli oleh beberapa pelanggan, atau beberapa barang yang sama dapat dibeli oleh pelanggan yang berbeda. Nah, di sini ada ID pelanggan, atributnya nama, kemudian alamat, barang itu ada ID barang, nama barang. Nah, khusus untuk many to many, nah, lingkaran putihnya ini berada di bagian tengah. Artinya dia akan membentuk sebuah tabel sendiri nantinya, yaitu tabel beli, ya. Khusus untuk many to many akan membentuk sebuah tabel baru ataupun entitas baru. Nah, ini many to many, one to many, one to one, ini berupa desain logic. Nah, sekarang kita masuk ke desain fisiknya. Desain fisik itu hasil olahan daripada desain logic berupa ERD. Nah, kita lihat yang pertama. Nah, di sini ada one to one, ada one to many. Bentuk fisiknya seperti ini. Nah, tadi contoh rektor universitas, ya kan? Rektor, NIK, nama, alamat, universitas, ID universitas, nama, alamat, NIK. Nah, kalau kita balik lagi kemari, nah ini lingkarannya berada di bagian universitas. Artinya NIK rektor akan masuk ke bagian universitas. Nah, ini dia. Jadi keterhubungannya adalah NIK rektor itu di dalam NIK universitas. Artinya sumber data rektor itu akan diambil di dalam tabel rektor. Kemudian yang kedua, one to many, karyawan divisi. Nah, di sini ID divisinya berada masuk ke bagian karyawan, ya. Bintang 1 ini primary key, maaf tadi saya lupa bilang. Bintang 2 ini bisa dikatakan sebagai foreign key. Artinya field ID divisi di sini akan menerima data dari tabel divisi, ya. Kalau kita lihat di sini one to many, lingkarannya berada pada karyawan. Ini dia. Jadi ID divisi itu akan masuk ke dalam bagian karyawan. Hasilnya seperti ini. Nah,
Untuk yang terakhir, yang ketiga ini many to many, tadi saya katakan akan membentuk sebuah tabel baru, yaitu tabel beli. Ini dia tabel beli, ID pelanggan, kemudian ada nama ID pelanggan, ID barang, kemudian ini akan menjadi sebuah tabel baru. Hasilnya seperti ini: pelanggan, barang, kemudian beli. Oke, demikianlah penjelasan singkat tentang ERD atau Entity Relationship Diagram. Itu dasar daripada ERD. Mudah-mudahan ini bermanfaat bagi teman-teman semuanya. Jangan lupa untuk klik like, subscribe, dan share ke teman-teman yang lainnya, supaya teman-teman lainnya juga dapat mempelajari tentang ERD ini. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.